Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa yang berbahagia sekalian, pertama-tama mari kita berdoa semoga kita semua sehat, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan amal kita diterima, serta kita juga berdoa moga-moga terhindar dari bahaya COVID yang sedang melanda dunia sekarang ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan datang. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui sekretaris Pak Dr. Haji Agung Danarto MHG bahwa apabila pandemi ini belum dinyatakan bebas di Indonesia dan belum ada kepastian bahwa lingkungan kita bebas dan aman untuk berkumpul, maka sholat Idul Fitri ditiadakan. Bahasa Pak Agung tadi sebaiknya tidak dilaksanakan di lapangan. Jadi maksudnya sebaiknya ditiadakan pelaksanaan sholat di lapangan. Lalu kenapa demikian? Ya karena prinsip-prinsip agama itu adalah yang pertama, agama itu tujuannya memberi rahmat kepada manusia. Menurut ahli fikih, mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu kemaslahatan itu berupa perlindungan terhadap keberagaman itu sendiri, terhadap diri manusia, terhadap akal pikirannya, terhadap keluarganya, dan terhadap harta benda. Nah, hal yang sedang kita hadapi sekarang adalah ancaman terhadap jiwa, yaitu adanya bahaya COVID-19 yang merupakan musuh yang tidak terlihat. Dan seperti tadi juga dikemukakan, belum ada obatnya sampai sekarang. Nah, sesuai dengan prinsip la dororo wa la diror dalam hadis Nabi, di mana kita wajib menghindarkan diri kita dari mudarat dan juga menghindarkan mudarat dari orang lain, maka oleh karena itu sunnah sholat Idul Fitri di lapangan terpaksa kita tiadakan. Hal itu karena untuk menghindari mudarat yang juga diperintahkan oleh agama. Karena berkumpul banyak orang itu bisa menjadi sumber penularan COVID-19 kepada yang selama ini sehat itu. Jadi oleh karena itu ditiadakan. Nah, pada sisi lain, kalau sholat di lapangan tidak dilaksanakan, lalu bagaimana? Apakah kita melaksanakannya bisa di rumah? Nah, dalam hal ini memang telah difatwakan oleh Majelis Syar'i dan telah dikeluarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah mengenai itu, bahwa apabila di lapangan tidak dapat kita laksanakan, maka dipindahkan ke tempat lain yang mungkin. Tempat lain yang mungkin itu adalah di rumah. Di masjid juga sama halnya dengan lapangan, karena juga merupakan perkumpulan orang banyak itu. Nah, dalam hal ini apakah ada dasarnya pemindahan sholat Id ke rumah? Ya, kita mendapat keterangan dari ahli hadis yang sangat kita kenal semua, yaitu Imam Al-Bukhari. Dia mengatakan apabila sholat Id tidak dapat dilaksanakan bersama imam, maka dapat dilaksanakan di rumah. Beliau mendasarkannya kepada hadis, meskipun hadis itu sangat umum, tapi bagi beliau itu adalah dasar sholat Id dilaksanakan di rumah, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, "Hadza iduna ahlal Islam." Ini adalah hari raya kita umat Islam. Nah, hadis ini
dengan matan yang sedikit berbeda, beliau riwayatkan dalam 2 tempat yang lain, yang intinya sama. Cara memahaminya menurut Imam Bukhari adalah hadis ini menunjukkan bahwa kita berada dalam situasi hari raya. Bagaimana kita merayakan hari Id itu adalah seperti dipraktekkan oleh Rasulullah dengan melakukan sholat Id. Nah, hanya saja kita tidak bisa melakukannya secara normal, yaitu di lapangan seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah, maka dapat kita lakukan sesuai dengan yang mungkin kita laksanakan. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, "Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kamu tentang sesuatu, maka laksanakan sesuai dengan kesanggupan. Di dalam Al-Quran sendiri juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Jadi kita hanya bisa melaksanakan perayaan Id yang dirayakan dengan sholat itu di rumah, maka kita laksanakan di rumah. Nah, melaksanakan di rumah itu kan tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Maka tidak berbuatnya Rasulullah, arti tidak dilakukan sesuatu oleh Rasulullah itu tidak serta-merta berarti itu tidak boleh dilakukan. Ada beberapa kategori dari tidak berbuat Rasulullah itu. Jika Rasulullah tidak berbuat, padahal ada keperluan untuk berbuat dan ada peluang untuk melakukannya, tapi toh tetap tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, maka tidak berbuat Rasulullah seperti itu adalah sunnah dan tidak boleh kita langgar. Tetapi di sisi lain, tidak berbuat Rasulullah itu ada kalanya karena tidak ada keperluan untuk melakukan hal itu. Atau ada keperluan untuk melakukannya, namun ada halangan untuk melaksanakannya, sehingga tidak diperbuat oleh Rasulullah. Maka tidak berbuat Rasulullah dalam kategori yang kedua ini bukan merupakan sunnah. Artinya, meskipun Rasulullah tidak melakukan, kita dapat melakukannya. Seperti sholat Id di rumah tidak dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah tidak ada keperluan untuk untuk melakukan di rumah. Kenapa? Ya karena tidak ada penyakit taun di musim Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha di zaman Rasulullah itu. Ya, jadi dan dengan tidak dilaksanakan di lapangan tidak berarti juga kita mengurangi pelaksanaan agama itu. Kita melaksanakan ini juga dalam rangka melaksanakan bagian lain dari ajaran agama, yaitu kita harus hifzun nafs, menjaga diri kita agar tidak mengalami mudarat pada diri kita sendiri dan menimbulkan mudarat kepada orang lain. Seperti sabda Rasulullah, la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan pada diri kita dan tidak ada perbuatan memudaratkan orang lain. Jadi oleh karena itu kita memutuskan bahwa sholat Id di rumah itu adalah suatu yang masyru'. Saya kira demikian hal yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Sekali lagi mari kita semua berdoa. Semoga musibah COVID-19 ini cepat berlalu dan keadaan kita semua menjadi pulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.